panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin Kari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami beribadah. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Wah, seneng banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik yang ada Iya, betul. di rumah. Bener Kak Yoso, tuh lihat tuh adik-adik semua ada yang udah pada mandi, Wah. udah pada cakep-cakep. Udah rapi, udah Iya. wangi ya. Udah siap beribadah pokoknya hari ini Kak Yosua. Luar biasa. Ya, Tapi aku mau cerita dong. mau cerita apa Kak Yosua? Cerita sedih Kak Arif. Kenapa? Kemarin ini adik-adik Heeh. ada temen Kak Yosua yang ngajakin berdoa. Bagus dong ngajakin berdoa. Iya adik-adik. Tapi cara berdoanya lucu. Lucu. Masa Kak Yosua disuruh berdoa sama pohon adik-adik? Berdoa sama pohon. Iya, Kak Yosua jadi bingung nih. Emangnya boleh berdoa sama pohon? Ya nggak boleh lah Kak Yosua. Emangnya kalau kita berdoa sama pohon, pohon itu bisa denger ya? Ya enggak lah Kak Yosua. Nih Kak Arif kasih tahu sama Kak Yosua ya, sama adik-adik semua ya. Iya. Kalau misalkan kita berdoa itu nggak boleh nih, jangan berdoa sama pohon, terus atau mungkin sama rumah tua, atau mungkin sama patung, Iya. atau sama apapun deh yang benda-benda mati. Yang benar, yang benar itu kita tuh harus berdoa sama Tuhan. Nah, betul. Itu Kak Yosua juga loh. bilang sama temennya Kak Yosua, kalau kita itu harus berdoa cuma sama Tuhan Yesus. Bener banget itu Kak Yosua. Kak Yosua gak salah kok. Bener ya? Jadi besok nih Kak Yosua harus ketemu sama temannya itu. Terus diajarin untuk berdoa sama Tuhan. Yesus. Oke, kalau gitu Kak Yosua jadi nggak bingung lagi. Betul. Kak Yosua jadi seneng deh. Adik-adik juga jadi nggak bingung ya nanti kalau misalkan ada teman-teman yang kayak temannya Kak Yosua harus dibilangin. Betul Jangan banget. lupa ya adik-adik hanya berdoa sama Tuhan Yesus. Betul Nah, banget. sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Yes, siapa yang siap hari ini memuji nama Tuhan? Saya. Kalau gitu semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, perjubahan, pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi. Aku anak kerajaan Allah,
hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Wah, ternyata ya, walaupun mungkin temannya Kak Yosua nanti enggak seneng karena Kak Yosua saranin teman Kak Yosua untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi Kak Yosua sekarang enggak bingung lagi. Kak Yosua sekarang sudah senang. Apapun yang terjadi, Kak Yosua akan tersenyum karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, jadi kita harus belajar apapun keadaan kita harus tetap tersenyum. Kayak lagu ini nih Kak. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Hebat. Iya dong. Jadi apapun yang terjadi pokoknya kita harus tetap tersenyum. Masih semangat memuji nama Tuhan dong adik-adik semua. Masih dong. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Sekali lagi ya, coba suaranya lebih keras lagi. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Dengar dia panggil nama saya. Tepuk tangan sama-sama ya adik-adik semua. Nyanyinya sambil pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah.
dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah semua. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semuanya oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengerin firman nih Kak Yosua. Yuk, Yuk sekarang adik-adik semuanya boleh duduk yang Rapi yang manis. Shalom Kingdom Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan. Tuhan berkati ya, agar kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, Kingdom Kids, siapa di sini yang rajin berdoa? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Coba Kak Rafael mau tanya dulu nih, kakak mau tes. Yang doanya setiap pagi. Wih, ada. Kalau yang doanya setiap malam hari, ada juga. Kalau yang doanya nih pagi, malam, siang, sore, mau makan, mau tidur, mau ke sekolah berdoa, angkat tangannya yang tinggi. Wih, keren banget. Kalian adalah anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kita semua dong. Luar biasa. Nah, tapi kakak mau tanya lagi nih. Kalau kita berdoa itu biasanya berdoanya sama siapa ya? Kepada siapa ya kita berdoa? Apakah kita berdoa kepada batu? Atau kita berdoa sama patung? Atau kita berdoanya sama Tuhan Yesus? Nah, kira-kira doanya sama yang mana nih? Batu, patung, atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus berdoa kepada Tuhan Yesus, Kak Rafael? Karena Tuhan Yesuslah adalah Tuhan segala Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta. Kalau batu nih, kita doa sama batu, batunya nggak bisa jawab. Kalau kita doa sama patung, kita minta sesuatu sama patung, patung, aku minta supaya sakitku sembuh. Kira-kira sakitnya bakalan sembuh gak? Nggak mungkin, karena patung palingan akan diam, dan nggak bisa ngomong. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya nih, kamu lagi sakit, doa, Tuhan, tolong Tuhan, aku lagi sakit, Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan. Nanti Tuhan pasti bisa jawab. Tuhan bisa sembuhkan kalian, Tuhan bisa sembuhkan kita. Tuhan tolong ya Tuhan, Bapak Mama lagi berantem. Nanti Tuhan bisa jawab. Tuhan bisa damaikan Bapak Mama yang lagi berantem. Nah, oleh karena itu kita harus berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Bukan berdoa pada batu,
pada patung atau pada yang lainnya, tapi berdoanya harus pada Tuhan Yesus. Nah, di Alkitab adik-adik ada sebuah cerita. Jadi pada waktu itu ada raja yang jahat. Ini raja tuh jahat banget. Namanya adalah Raja Ahab. Kedengeran gak siapa namanya? Raja? Mau denger lagi? Namanya adalah Raja Ahab. Siapa namanya? Raja Ahab. Jadi Raja Ahab ini jahat banget adik-adik. Jahatnya kenapa? Pokoknya dia adalah terjahat, paling jahat, jahat. Kenapa? Karena dia menyembah Dewa Baal. Karena dia buat bangsa Israel jadi menyembah Dewa Baal, patung Baal. Padahal patung itu nggak bisa disembah, patung itu nggak bisa diajak ngomong. Tapi dia buat satu bangsa Israel menyembah Dewa Baal. Tapi tiba-tiba ada seorang nabi, namanya Nabi Elia. Dia bilang, dia perintahkan hujan. Hujan tidak akan turun sebelum aku suruh di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba adik-adik, hujan itu berhenti selama 3,5 tahun. Lama banget gak ada hujan. Kalau gak ada hujan, tanaman gak bisa tumbuh. Kalau tanaman gak bisa tumbuh, gak bisa ada makanan. Terjadi kelaparan di negeri itu. Di bangsa Israel terjadi kelaparan. Wah, Raja Ahab kemudian marah. Dia ingin membunuh Elia. Dia cari Elia. Di mana ya Elia ya? Di mana ya Elia ya? Sampai tiba-tiba Elia datang ke Raja Ahab. Raja Ahab, kamu membuat bangsa ini celaka. Raja Ahab bilang, enggak, kamu yang bikin bangsa ini celaka. Kamu yang buat hujan gak turun 3,5 tahun. Tapi Elia bilang, enggak, kamu yang bikin bangsa ini celaka. Karena kamu ya menyembah Baal sehingga Tuhan jadi sedih. Tuhan marah. Kamu doanya sama patung, kamu doanya sama Baal, Tuhan jadi marah. Raja Ahab, enggak, kamu yang salah. Ini ceritanya, kamu yang salah. Tapi si Elia bilang ke Raja Ahab, oke, kalau gitu kita mengadu. Kita adakan pertandingan, kita adakan demonstrasi besar-besaran, acara besar-besaran di lapangan. Ya, kamu dengan nabi-nabi Baalmu, seluruh nabi-nabi Baal, seluruh imam-imam Baal datang ya aku kepada Tuhan. Nanti kita akan bikin korban. Ya, kita taruh. Jadi ada korbannya itu adik-adik. Korbannya ditaruh di tengah-tengah. Ya, nanti kalau yang turun api, dia adalah Tuhan. Kalau Baal Tuhan, Baal bisa turunin api ke dalam korban itu. Tapi kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang akan kirimin api ke dalam korban itu. Nah, kemudian akhirnya dikumpulin seluruh bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel dikumpulin. Nabi Elia bilang, hari ini Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan satu-satunya. Nabi Elia dengan gagahnya, kalian boleh pilih. Kalian mau pilih Baal, patung itu yang gak bisa hidup itu, yang gak bisa ngomong itu, atau Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba nih akhirnya bertandinglah Nabi Elia versus nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal taruh korban, taruh daging lembu, ya kan, ditaruh korbannya. Kemudian nabi-nabi Baal berdoa, Baal, Baal, tolong turunin api. Baal. Mereka makin kencang berdoanya, Baal, turunin api. Mereka joget-joget. Nabi Elia akhirnya bilang, mana Tuhanmu? Katanya Baal itu Tuhan. Katanya bisa berdoa sama Tuhan.
Coba mana? Mungkin Tuhanmu lagi tidur, atau mungkin Tuhanmu lagi jalan-jalan, atau Tuhanmu lagi sibuk. Ngapain? Mana apinya nggak keluar? Mana? Katanya Baal itu patung itu Tuhan, kata Nabi Elia. Oh, nabi-nabi Baal semakin kenceng berdoanya. Oh Baal, oh Baal. Wih, yang lebih parahnya nih adik-adik, nabi-nabi Baal akhirnya pakai ngegoresin badannya sendiri supaya ada darahnya keluar. Terus. Oh Baal, oh Baal, oh Baal, oh Baal. Tapi ketika berdoa terus kepada Baal, karena Baal itu patung, nggak bisa jawab, api tidak turun adik-adik. Nah, akhirnya gantian Nabi Elia yang berdoa. Ya, akhirnya dibikin semacam lubang kecil parit di sekeliling korban itu. Terus Nabi Elia suruh kasih air, ditaruh air, set. Ya kan, Nabi Elia cuma berdoa sama Tuhan. Kira-kira kayak begini nih ceritanya ya adik-adik, ceritain berdoanya kayak gini nih. Tuhan Yesus, nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan. Jawab doa saya ya Tuhan. Turunlah api di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu kata amin, tiba-tiba api itu turun, membakar korban bakaran itu, membakar daging persembahan itu sampai habis, sampai air yang ada di parit kering. Wah, tiba-tiba seluruh bangsa Israel bertobat dan kaget. Kita telah berdosa. Kita berdoanya bukan sama Tuhan Yesus. Kita selama ini doanya sama patung yang gak bisa jawab. Kita salah. Ayo kita minta ampun sama Tuhan. Akhirnya seluruh bangsa Israel minta ampun sama Tuhan. Dan doanya doa sama Tuhan Yesus. Semua. Wah, Elia akhirnya tiba-tiba bilang, karena bangsa Israel sudah bertobat, oke, sekarang bangsa Israel pasti akan tidak kekeringan lagi, hujan pasti akan turun. Elia suruh asistennya, Elia suruh hambanya ya untuk ngecek. Ayo coba cek di situ ada awan nggak, supaya Tuhan turunin hujan. Karena bangsa Israel sudah bertobat, bangsa Israel sudah doanya sama Tuhan Yesus, bukan sama patung lagi. Tahu nggak adik-adik, tiba-tiba dari awan cuma segenggam tangan, tiba-tiba bisa hujan deras. Dan bangsa Israel tidak kekeringan lagi. Dan oh iya, nabi-nabinya juga semua ditumpas. Nabi-nabi Baal semua sudah disingkirkan. Sehingga hanya nabi yang cinta sama Tuhan, hanya orang-orang yang berdoanya sama Tuhan Yesus yang ada di bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kita hanya harus berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan berdoa sama patung atau batu, tapi berdoanya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik percaya nggak kalau kita berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata, iya, aku akan menjawab doamu, Tuhan pasti akan jawab. Nah, siapa di sini adik-adik yang lagi ingin berdoa sama Tuhan, lagi butuh sesuatu nih? Ada nggak di sini yang lagi sakit? Coba angkat tangannya. Kak Rafael harap nggak ada yang lagi sakit ya. Tapi kalau yang lagi sakit, kita doanya sama Tuhan Yesus, minta Tuhan sembuhkan. Percaya Tuhan pasti sembuhkan? Percaya ya. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi butuh sesuatu nih, misalnya ingin apa ya? Ingin supaya bisa pelajaran, ingin supaya jadi pintar. Berdoanya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang mulai hari ini mau rajin berdoa? Doanya sama siapa? Doa sama batu, patung, atau Tuhan Yesus? Sama Tuhan Yesus. Yang mau mulai berdoa, rajin doa sama Tuhan Yesus, angkat tangannya.
Oke, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. God bless you. Shalom Papa Mama. Hari ini anak-anak kita belajar firman Tuhan tentang kepada siapa mereka harus berdoa. Mereka belajar dari Amsal 15 ayat 29. Papa Mama, sekarang kita akan membantu anak-anak kita untuk terus mengingat firman Tuhan yang mereka dengar hari ini melalui kreativitas yang kita buat bersama-sama dengan mereka. Seperti ini contohnya. Bahannya apa saja yang kita butuhkan sebagai berikut. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas HVS atau mama papa bisa menggunakan karton yang lebih tebal. Lalu kemudian spidol untuk menulis ayat Alkitab di dalam bentuk tangan yang nanti kita akan buat. Pensil untuk menggambar pola tangan anak-anak kita dan gunting. Baik, kita akan mulai membuatnya. Pertama-tama kita ambil kertas yang sudah kita siapkan, lalu kita lipat 2. Setelah dilipat 2, kita minta anak-anak kita untuk meletakkan tangannya di atas kertas yang sudah kita lipat. Perhatikan Papa Mama, lipatan yang tersambung itu ada di sebelah kiri anak-anak. Lalu kemudian tangannya ditaruh di atas kertas. Bagian sisi yang di sebelah luar tangan anak-anak kita harus menempel di kertas lipatan yang tersambung. Setelah mereka meletakkan tangannya, kita ambil pensil, kita buat pola dari tangan mereka. Mama papa tidak perlu khawatir kalau bentuknya belum rata, karena nanti kita akan membentuk dengan lebih bagus ketika kita menggunting pola yang sudah terbentuk. Seperti ini papa mama ya, kita ikuti bentuk tangan anak-anak kita. Sudah jadi polanya, kita akan gunting pola yang sudah terbentuk ini. Kita gunting sesuai dengan garis yang sudah kita buat dari tangan anak kita. Nah, ketika menggunting, papa mama bisa memperbaiki atau membentuk tangan anak-anak kita yang ada di pola kertas ini menjadi lebih halus supaya nanti gambarnya menjadi bagus. Perhatikan papa mama ketika sudah sampai di sisi di mana tepi ini tidak ada gambarnya, harus menyatu, maka kita jangan potong papa mama. Jadi biarkan itu menyatu. Lanjut kepada pola berikutnya, kepada garis berikutnya. Selesai. Ini kertas yang sudah tidak terpakai kita singkirkan. Jadinya seperti ini papa mama. Kalau dibuka, maka dia akan membentuk tangan seperti ini. Setelah berbentuk seperti ini, maka kita bisa menuliskan ayat firman Tuhan yang mereka pelajari hari ini, yaitu Amsal 15 ayat 29b. Kita tuliskan ya papa mama. Ini alamat ayatnya, lalu yang di sini adalah ayatnya. Doa orang benar didengarnya.
Nah, sambil menuliskan ayat ini, papa mama bisa tanyakan kembali kepada anak-anak mengenai firman Tuhan. Jadi, kepada siapa kamu berdoa? Kepada Tuhan, karena Tuhan mendengar doa kita. Papa mama, mari kita bantu anak-anak kita untuk mengingat firman Tuhan yang mereka dengar setiap minggu. Aktivitas yang selama ini kita buat, papa mama bisa letakkan di tempat di mana anak-anak bisa melihat dan kemudian mengingat. Baik papa mama, mari kita buat kreativitas kita bersama dengan anak-anak kita, dan sampai jumpa dalam kreativitas yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Waduh, firman Tuhannya bagus ya. Pastinya dong. Seru banget adik-adik. Pastinya dong. Adik-adik pasti memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Pastinya dong. Wah, Pastinya Kak dong Yosua terus seneng ya Kak sekali. Arif. Oke, Kak Yosua, kan minggu lalu ada aktivitas. Oh iya, Adik-adik pasti pada kirim tuh Kak Yosua. yang bener Kak. Ih bener banget. Mau lihat dong. Mau lihat. Iya. Mau lihat. Mau. Mau lihat. Mau. Mau lihat. Ayo atuh. Mau lihat. Cepetan. Ini dia. Wow, bagus banget. Bagus banget kan? Hebat. Keren. Kingdom Kids itu kalau bikin aktivitas selalu semangat semuanya. Nomor 1 deh Kingdom Iya Kids, dong. hebat. Nah, Terus terima kasih juga nih buat papa mama atau kakak sekolah minggu yang udah bantuin adik-adik bikin aktivitas. Terus dukung adik-adik ya, Betul. mama papa dan guru sekolah minggu. Sip. Oh, iya, Apa nih Kak Yosua? ini Kak, kok kayaknya seru gitu. Seru Fotonya dong. ditampilin begitu. Iya dong, seru lah. Aku juga mau dong, caranya gimana Kak? Mau ya. Mau Kak Yosua mau juga adik-adik fotonya ditampilin kayak adik-adik semua. Caranya gampang banget nih. Gimana tuh? Pokoknya kalian buat aktivitasnya, terus kalau udah jadi difoto. Di foto. Gitu ya, di foto cekrek, terus dia itu dikirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oh gitu. Gitu, terus ada lagi, belum sampai di situ. Iya, iya. Udah dikirim, terus adik-adik semua tulis nih, tulis nama, asal gereja, sama asal daerahnya. Itu gitu. kirimnya paling lambat hari apa tuh Kak? Hari Senin. Oh hari Senin. Iya, jadi kalau misalkan tadi nih udah foto aktivitasnya, ada nama asal gereja sama asal daerah, Oh, yes. plus dikirimnya paling lambat hari Senin, Ya. pasti fotonya nanti nongol. Bener nih ya Kak ya. Bener. Udah aku mau bikin dulu ya. Hey, Ya, hey, belum. Apa Kita tuh? tutup ibadahnya dulu. Oh, iya, Aduh, lupa. Kak Yosua udah gak sabar nih adik-adik pengen bikin aktivitas. Aduh, kalau gitu karena Kak Yosua gak sabar, Kak Yosua yang berdoa. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yosua berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah dengar kami sudah dengar firman Tuhan. firman Tuhan. Kami juga Kami juga sudah bersuka sudah cita bersuka cita memuji Tuhan. memuji Tuhan. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, ketika kami ketika kami selesai beribadah, selesai beribadah, kiranya Tuhan kiranya Tuhan yang terus memberkati memberkati kami semua. kami semua. Kumpulkan kami Kumpulkan kami untuk ibadah online untuk ibadah online minggu depan. minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati semua.